Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Meraih Motor. Baiklah, kali ini di sini di kesempatan hari ini di samping saya ada sepeda motor Supra X lama ataupun Supra X yang masih karburator. Nah, di mana motor tersebut, Bapak Ibu, motor ini mati dikarenakan hilang pengapian. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja pengecekan ke motor tersebut. Seperti apa langkah-langkah proses pengecekannya. Nah, kebetulan di sini untuk bagian busi sudah dilepas untuk memperingan saat melakukan engkol, karena motor ini sudah tidak memiliki starter, sudah tidak menggunakan aki, dan untuk kabel-kabelnya juga di sini sudah rakitan, Pak. Maksudnya ini kabel bodinya sudah bukan standar, sudah dibuat ulang, ditata ulang. Nah, untuk fisik motornya karena sudah seperti ini, jadi motor ini sudah tidak menggunakan kunci kontak, starter dan kabel bodinya sudah diubah. Jadi kemungkinan ini hanya dipergunakan untuk menyalakan mesin saja. Jadi untuk kelistrikan semacamnya lampu dan lain-lain sudah tidak difungsikan. Jadi hanya menggunakan kabel untuk kepengapian. Oke. Nah, untuk busi di sini sudah dilepas. Nah, ini kabel yang terkoneksi ke coil ini hilang pengapian. Sebelum kita lanjut langkah pengecekan, ini kita pastikan, kita perlihatkan terlebih dahulu di sini hilang pengapian, Pak. Ini sudah tanpa kunci kontak on. Oke, ini tanpa kunci kontak on, jadi ketika diengkol mesin ini langsung menyala. Nah, untuk mematikannya rata-rata biasanya menutup ataupun mengecuk si karbunya dicuk ataupun ditutup bagian intake manifold agar motor bisa mati. Oke, kita engkol. Di sini kita lihat jelas teman-teman ya, bahwa di sini saat saya engkol di sini tidak mengeluarkan percikan bunga api sama sekali. Oke, langkah cara pengecekannya. Syarat untuk memercikan bunga api, CDI tersebut membutuhkan arus tegangan 12 volt dan membutuhkan tegangan 5 volt, yaitu dari pulser ketika titik topnya ataupun TMA si pulser tersebut akan ketemu pick up pulsernya, pick up magnet ataupun tonjolan yang berada di magnet. Seketika itu pulser akan mengirimkan sebuah sinyal, yaitu berupa arus tegangan sebesar 5 volt, 4 volt, 5 volt kurang lebih, yang masuk langsung ke CDI. Nah, untuk arus tegangan 12 voltnya dia output dari kunci kontak ataupun daripada kiprok. Nah, untuk langkah pengecekannya teman-teman, kita pastikan tegangan arus 12 volt terlebih dahulu, yaitu yang dihasilkan daripada kiprok. Nah, sekarang kita pastikan apakah kiproknya normal. Nah, kita acuannya ke bagian spin, Pak ya, jangan warna kabel, karena di sini kabel bodinya sudah tidak standar, sudah diubah. Kemungkinan juga soketnya juga, Pak, warna kabelnya sudah beda. Jadi acuannya jangan ke warna. Nah, perhatikan ini soket kiprok. Nah, untuk yang kuning dan posisinya letaknya di sebelah kanan. Ini pin pertama, katakanlah pin pertama, ini arus untuk lampu, Pak, ataupun untuk penerangan lampu, jadi keluaran daripada kiprok. Baiklah teman-teman, kita ulangi. Untuk soket kiprok ataupun untuk jalur kiprok di jenis Karisma ataupun Supra 125. Nah, karena di sini warna kabelnya ataupun soketnya sudah bukan bawaan,
dan warnanya pun sudah beda karena ini sudah gantian. Nah, di sini ada warna biru, seharusnya di sini bawaannya tidak ada warna biru, Pak, melainkan warna merah. Nah, merah, hijau, kuning, putih itu warna bawaan. Nah, untuk jalur, nah untuk sebelah kiri yang bawah yang ini Pak ya, yang biru ini seharusnya warna merah, yang biru ini. Nah, ini dari spool ini, dari spool masuk ke sini ke pin yang bawah sebelah kiri, lalu output dia menjadi 12 volt diubah oleh kiprok keluar, ataupun outputnya lewat pin yang atas, seharusnya ini warna merah Pak ya. Jadi yang bawah seharusnya warna putih, ini warna merah. Nah, untuk warna kuning ini sesuai warnanya, letaknya jelas ada di sebelah kanan di atas, yang bawah juga masa jelas warnanya benar. Yang tertukar hanya ini, tertukar warna. Nah, kita cek dari spool terlebih dahulu untuk pengecekan arus AC. Ini harus ada Pak ya, harus tegangan AC dari spool harus ada. Kalau tidak ada maka 12 volt akan hilang Pak, karena pusat tegangan, pusat kelistrikan yaitu dari spool. Namun di spool dia masih AC. Nah, oke, untuk spool aman. Nah, sekarang kita cek outputnya Pak, output daripada kiprok ataupun keluaran daripada kiprok yang sudah diubah menjadi arus DC, yaitu sebesar 12 volt. Yang ini Pak, pin yang atas nih sebelah kanan, sebelah kiri. Namun ini pasang dulu ke kiproknya Pak. Oke. Nah, sekarang kita cek seperti ini. Nah, karena tadi pin sebelah kiri yang atas warna putih, kita cek warna putih. Ini output Oke, mohon maaf tadi ada yang nambah angin Pak ya. Nah, sekarang kita ulangi. Warna putih ini pin yang atas sebelah kiri, kita cek ini output ataupun tegangan yang sudah diubah oleh kiprok menjadi 12 volt. Nah, sekarang kita engkol, kelihatan Pak ya. Nyala. Oke, untuk arus tegangan ataupun kiprok Pak, kiprok dikatakan aman, masih aman karena masih mengeluarkan tegangan. Kalau misalkan kiprok rusak, maka outputnya Pak yang ini, yang putih tadi, dimana seharusnya warna merah, ini tidak akan mengeluarkan arus tegangan, walaupun di spool mengeluarkan tegangan gitu kan, karena untuk outputnya dia diubah dulu oleh kiprok menjadi 12 volt. Ini terhubung ataupun menuju ke kunci kontak Pak ya, dari kiprok 12 volt tersebut menuju ke kunci kontak, lalu outputnya dikeluarkan menuju ke semua kelistrikan, ke CDI, ke lampu, dan ke kelistrikan yang lainnya. Nah, karena di motor ini sudah tidak menggunakan kunci kontak, sudah tidak ada kunci kontaknya, jadi kita langsung pengecekan ke CDI. Nah, jadi CDI nya di sini Pak, di samping kiprok, jadi tidak harus pengecekan kemana-mana lagi. Nah, kita lepas pinnya Pak ya. Oke, kita lihat. Nah, kita cari arus tegangan 12 volt output dari kunci kontak Pak. Nah, kita jangan ke warna Pak ya, acuannya jangan ke warna. Barangkali soket CDI juga sudah bukan bawaan. Jadi kalau sudah bukan bawaan biasanya warnanya beda dengan bawaan Pak. Jadi kita acuannya ke pin. Nah, seperti ini Pak ya. Ini perhatikan pinnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang tengah kosong. Nah, untuk yang pertama, yang ini yang atas nih sebelah kiri, ini ke coil ya. Ini output dari CDI menuju ke coil ataupun bunga api yang menuju ke coil. Yang bawahnya yang hijau ini massa. Nah, yang tengah, yang bawah ini yang hitam, ini tegangan
arus tegangan 12 volt maksudnya. Output daripada kunci kontak masuk ke sini. Nah, yang merah ini pulser. Yang keempat, ini pulser yang atas, yang putih ini kosong, tidak fungsi. Nah, sekarang kita cek tegangan dari kiprok tadi Pak, tegangan 12 volt dari kiprok tadi yang seharusnya menuju ke kontak dulu, karena ini sudah tidak ada kunci kontak, langsung saja kita cek di sini. Kalau misalkan kita cek dari soket CDI di sini, yang pin nomor 3 yang hitam ini tidak ada arus, namun di kiprok dicek ada gitu kan. Bisa dari kunci kontak Pak ya, kalau masih menggunakan kunci kontak, bisa juga dari jalur kabel. Dari kiprok menuju ke kunci kontak, bisa juga output dari kunci kontak menuju ke CDI ada yang trouble, ada yang terputus. Oke, sekarang kita cek, kita engkol. Nah, di sini nyala Pak ya. Tuh. Untuk arus tegangan 12 voltnya ini ada Pak ya. Jadi syarat untuk membersihkan bunga api CDI membutuhkan arus tegangan 12 volt dan arus 5 volt yang dikeluarkan oleh pulser tadi, yang ketika ketemu dengan titik pick up pulser yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pabrikan. Oke, ini aman untuk tegangan 12 voltnya. Sekarang kita cek arus 5 voltnya Pak, yang dikeluarkan oleh pulser tadi yang saya katakan tadi. Nah, dimana pulser pin yang ini Pak ya, nomor 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini Pak, yang warna merah, karena ini bukan bawaan Pak ya, jadi warna jangan jadi acuan, kita acuannya ke pin Pak ya, pin nomor 4 yang ini. Nah, yang ini Pak ya, ini kita cek menggunakan test pen saja Pak, gak usah menggunakan ukuran tegangan. Walaupun arus tegangannya minim ataupun kecil, yaitu sebesar 5 volt, 4 volt, sekitar 4 sampai 5 volt. Kalau kita menggunakan pengecekan menggunakan test pen DC ataupun bolhamnya menggunakan bolham LED, bolham LED, ini akan mampu menyala Pak. Namun kalau misalkan menggunakan bolham biasa seperti bolham meriting Pak ya, ini tidak akan mampu menyala Pak bolhamnya karena tegangannya kecil. Namun kalau menggunakan bolham LED ini masih mampu menyala ketika arus tegangan dialirkan oleh pulser ke CDI. Oke, sekarang akan saya engkol. Tuh. Seharusnya ketika diengkol Pak, pulser ini mengirimkan sebuah tegangan ke CDI yaitu sebesar 4 atau 5 volt. Di sini akan berkedip. Ketika diengkol seharusnya berkedip. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan kunci kontak off maupun on. Ini akan tetap menyala ketika dicek seperti ini karena ini langsung Pak. Ini dari pulser langsung masuk ke CDI. Jadi tanpa melalui kunci kontak. Beda dengan tegangan 12 volt dari kiprok, dia lewat kunci kontak terlebih dahulu. Oke. Jadi kemungkinan besar inilah yang menyebabkan motor ini hilang pengapian ketika diengkol tadi. Karena untuk tegangan 12 volt dari kiprok ini masih menyala Pak ya. Nah, sekarang kita pastikan, ini akan kita cek langsung dari sebelah kiri motor. Wheelnya injection aya udah apa wheel 130 nek pan kersoting ya nek Kalau 10 nya. Hah? Kuil apa gitu? Benar, kuilnya terlain. Mau hah? Mesti dicek. Masalahnya ya kayak mulai kuil lain kuil nah laju rugi.
Mana kuil lah. Hah? Rugi kayak di bawah misalkan beli kaucing kuil pasangan kuil misalkan teh hirupnya misal lain kuil nah mau bisa dikembalikan doy lah Ini maksudnya jadi orang nanya kan gitu. Pasti kenal lah mana nih. Jadi lamun nek bawa motor kan dia maksudnya orang aing geus nyaho aya mah pernah gitu. Jadi orang ulah Lamun- kudu onen segala macam. lamun misalkan nek diganti di ditu kudu pastikan heula Atunya maksudnya gitu. bisi lain kuil doang. Oke, siap. Siap. Mantap. 100.000 aja deh. Hah? 100.000. Lebih. Itu kok mau 130 batur. Nah, jadi teman-teman untuk jalur pulsar yang kita cek tadi warna merah ini, nah dari sini Pak. Jadi dia langsung dari pulsernya langsung di dalam blok mesin yang menyatu dengan magnet letaknya. Nah di sini warnanya seharusnya seperti ini Pak, biru laras kuning tuh. Ini warna bawaan. Nah, ya. Ini masuk langsung ke pulser. Nah, karena ini soketnya kemungkinan sudah bukan bawaan, sudah gantian, sehingga di sini malah menjadi warna merah. Namun yang penting pinnya Pak ya yang benar. Walaupun warnanya beda, pinnya kita cek tidak salah. Ya, kita cek dari sini. Nah, di sini ada sambungan. Barangkali dari jalurnya Pak ya. Kita jangan langsung vonis pulsernya mati dulu, kita cek dulu. Barangkali bisa saja terjadi dari jalur karena di sini kabelnya sudah gantian, kemungkinan juga banyak sambungan, bisa saja terjadi arus putus di tengah jalan. Oke, sekarang kita cek langsung dari sini Pak, dari kabelnya dekat ke pulsernya langsung di sini. Nah, karena di sini kebetulan ada sambungan. Nah, seperti ini kita cek. Kalau misalkan kita cek seperti ini masih saja tidak keluar, berarti kemungkinan besar Pak ya pulsernya mati. Nanti kita lepas bagian blok mesin. Oke, kita engkol dulu ini, kita pastikan. Nah, untuk pengecekannya ini Pak ya, barangkali teman-teman belum ada yang tahu cara pengecekan pulser menggunakan bohlam LED ataupun tespen. Ini sebenarnya sudah sering kita videokan Pak ya, ketika pengecekan motor hilang pengapian. Namun barangkali teman-teman belum ada yang menemukan, belum ada yang melihat video saya sebelumnya. Nah, untuk pengecekan pulser menggunakan tespen ataupun bohlam LED Pak. Nah, yang satu kita tancapkan ke masa seperti biasa, ataupun ke ground, ke body Pak ya. Nah, yang satu langsung cek ke kabel keluaran dari pulser tersebut. Ini untuk pulser yang satu kabel Pak ya, yang satu kabel, karena di Honda biasanya satu kabel Pak. Namun untuk yang dua kabel cara pengecekannya beda Pak ya, bukan ke body, namun yang satunya ini untuk pengecekan tespennya, konektor tespennya maksudnya, yang seharusnya ke body gitu kan, ke masa, ini tancapkan ke kabel yang satunya Pak, kabel yang keluaran langsung dari pulser tersebut. Nah, untuk tespennya masukkan lagi, tempelkan lagi ke kabel yang satunya Pak. Jadi kedua kabel keluaran dari pulser seperti pulser Yamaha kan tuh, itu dia ada 2 buah kabel, memiliki 2 buah jalur, 2 kabel. Jadi nah, kedua konektor tespen ini kita tancapkan ke kedua kabel tersebut, yang ini ke kabel satunya, yang ini ke kabel satunya. Oke, jelas Pak ya. Nah, untuk di jenis Honda yang satu kabel ini mudah Pak, jadi kita tancapkan saja ke bodi ataupun ke masa. Nah, yang satunya cek seperti ini, lalu diengkol. Oke, di sini tidak nyala, untuk tespen tidak berkedip. Seharusnya kalau misalkan pulser ini masih berfungsi, ini ketika diengkol berkedip, putus-putus nyala, oke? Namun di sini tidak. Nah, berarti untuk jalur ini sudah dinyatakan aman Pak, karena kita cek langsung dari hampir dekat ke pulsernya pengecekannya Pak, karena di sini ada sambungan. Ini masih tidak mengeluarkan cahaya untuk tespennya, jadi kemungkinan besar
pulsernya bermasalah. Oke, ini kan kita cek langsung, kita lepas bagian bak magnet, kita cek dari pulsernya. Nanti bisa juga kita menggunakan pulser yang lain, kita tes apakah pulsernya rusak ataupun ya tonjolan magnetnya mengalami renggang ke bagian pulser. Karena kalau misalkan jaraknya terlalu jauh dari tonjolan magnet ke pulser, jadi daya tarik menariknya magnet itu tidak menghasilkan sebuah tegangan arus Pak ya. Jadi kita cek nanti setelah bak mesin dilepas, dibuka, ataupun setelah pulser terlihat nanti kita cek ulang apakah pulsernya benar-benar mati ataukah ada masalah lain. Perpaknya hancur, double. Nah, jadi ini Pak, ini yang dinamakan pulser. Nah, yang ini nih, ini ada tonjolannya Bapak ya. Nah, ini ada tonjolan, maka tonjolan yang berada di pulser ini, nih yang ini yang kecil, ketika dia bertemu dengan tonjolan yang berada di magnet, nah yang ini Pak, nah ketika dia bertemu dengan tonjolan ini, maka pulser ini akan mengalirkan sebuah arus tegangan 12 volt, arus tegangan DC sekitar sebesar 4-5 volt. Nah ini jalurnya masuk ke CDI. Oke, kita lepas dulu dan kita bersihkan apakah dikarenakan kotor, residu dari sisa-sisa oli yang sudah terlalu lama dibiarkan ataupun tidak diganti. Nah ini kabel dari pulsernya Pak, kita lepas. Oke, ini kita lap dulu sebelum saya lepas. Ini saya pastikan. Oke, kita cek menggunakan test pen. Nah caranya, tempelkan konektor test pen ke bodi ataupun ke masa. Ke bodi pulsernya langsung bisa Pak. Nah yang satunya ke kabel keluaran dari pulser tersebut. Nah karena ini sudah dilepas, jadi tanpa diengkol Pak. Caranya kita gesek bagian tonjolan ini yang tengah, yang kecil ini yang saya tunjuk, kelihatan ya. Nah yang ini cukup gesek menggunakan besi ataupun pakai kunci. Nah pakai obeng juga bisa. Kita gesek-gesek. Kalau misalkan di sini ada
kelihatan percikan ataupun nyala Pak, berarti ini tidak mati Pak, kemungkinan hanya kotor gitu kan, ataupun jarak pulser ini ke tonjolan magnet, ke tonjolan yang berada di magnet kemungkinan terlalu renggang. Nah karena ini ada daya magnetnya Pak, tuh nempel tuh, tuh kelihatan Pak, kecil. Oh. Fokus ke bolham Pak ya, ke ini nih, ke test pen. Ini saya gesek-gesek, ntar kita gelapkan Pak ya. Nah biar jelas, tuh kelihatan nggak? Nah tuh, oke. Namun di sini seperti lemah Pak, kadang nyala kadang tidak. Oke, jelas Pak ya, jadi pengecekannya seperti itu. Namun nyala Pak, ini akan kita coba pasang ulang, pasang kembali, kita yakinkan. Maksudnya saya pasang kembali, kita cek seperti tadi di engkol. Kalau misalkan tetap tidak menyala, ini akan kita ganti saja Pak, karena sepertinya menurut dugaan saya ini lemah, pulsernya lemah. Ini berisik karena hujan Pak. Tuh. Hujan. Oke teman-teman, kita lanjutkan penanganan Supra X yang tadi siang, karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ini kita lanjutkan di malam hari. Nah, di mana motor ini setelah kita lakukan pergantian pulser. Nah ini pulsernya sudah kita ganti Pak ya. Nah ini pulser bawaan motor yang sudah kita ganti tadi siang. Namun di bagian pengapian di sini, di busi, nah di sini masih belum mengeluarkan percikan bunga api. Kita tunjukkan terlebih dahulu ke engkol. Oke. Padahal untuk pulser di sini sudah menyala Pak. Pulser sudah menyala, tegangan 12 volt pun juga dari kiprok di sini ada. Ini kita cek terlebih dahulu. Arus tegangan yang dikeluarkan dari kiprok dan dikeluarkan dari pulser. Nah ini kita lepas soket dari SDI-nya. Nah, yang hitam ini output daripada kiprok ataupun output daripada kunci kontak yang hitam ini. Ini kita engkol Pak ya. Wah, tidak menyala Pak. Ini tidak menyala ini. Oh, ininya belum dicolokin Pak. Nah, lupa saya. Dari spool belum kita tancapkan kabelnya. Oke, sudah nancap. Pulser sudah kita sambung. Sekarang kita cek ulang.
dari soket CDI nya. Oh, kurang nancep tespennya. Nah, kelihatan nyala Pak ya. Jadi ini harus tegangan 12 volt keluaran dari kunci kontak ataupun dari kiprok. Nah, selanjutnya kita cek pulser. Pulser itu yang merah. Nah, yang ini. Nah, pinnya yang ini Pak ya, yang merah. Kita tancap dari sini. Ini dari pulser Pak. Oh, oke. Nah, kita gelapkan agar lebih jelas cahayanya. Tuh. Jadi saat diengkol, kalau misalkan pulser normal ini berkedip Pak. Saat diengkol berkedip. Tuh. Nah, kalau misalkan diengkol tidak muncul tegangan seperti ini, berarti pulsernya lemah Pak ya. Karena ini sudah kita ganti untuk bagian pulsernya. Di awal tadi siang kita engkol-engkol, ini tidak mengeluarkan tegangan. Ini kecil tegangannya, hanya sekitar 4 volt sampai 5 volt. Nah, sekarang sudah menyala Pak. Untuk pulser sudah menyala. Namun ini motor tidak mau hidup Pak ya. Oh. Oke. Apakah ini selain daripada pulser, koilnya yang rusak? Nah, sekarang kita cek jalur yang menuju ke koil dari CDI. Kita cari, ntar kita lepas. Nah, untuk jalur ke koil Pak ya, ini pin yang nggak kelihatan Pak. Nah, pin yang ini Pak, yang atas sebelah kiri, nih yang warna biru, ini dari koil. Untuk pengecekan tegangan yang dikeluarkan dari CDI menuju koil, ini harus terpasang ke CDI nya Pak ya. Jadi kita cek yang warna biru, apakah koilnya ataukah CDI nya Pak. Kalau misalkan dicek seperti ini menggunakan test pen, kabel yang menuju ke koil dari CDI mengeluarkan tegangan ataupun menyala test pennya Pak, ini berarti koilnya Pak, koilnya yang bermasalah. Nah, oke, sudah nancap Pak ya di warna biru. Tuh. Oke, jelas ya. Sekarang engkol. Nah, di sini tidak mengeluarkan arus tegangan. Berarti ini menandakan bahwa CDI-nya Pak. Ini akan coba kita ganti menggunakan CDI yang baru. Apakah CDI-nya juga Pak ya, selain daripada pulser yang sudah kita ganti sebelumnya. Karena pulsernya tidak mengeluarkan tegangan ketika diengkol, namun setelah kita ganti, arus tegangan yang dikeluarkan dari pulser sudah ada, namun motor tidak menyala. Kemungkinan CDI-nya juga rusak Pak ya. Kita cari ataupun kita coba menggunakan CDI yang baru. Nah, ini CDI kepunyaan Karisma, sama dengan Supra X125 yang masih tipe karburator. Kita coba pasang. Nah, kita lepas, kita pasangkan ke CDI yang baru. Jadi sebelum kita melakukan pergantian Pak ya, kita pastikan dulu seperti yang kita sampaikan di awal, tegangan arus 12 volt keluaran daripada kiprok harus ada, harus masuk ke CDI. Selain daripada itu, pulser juga kita cek. Kalau misalkan pulser aman seperti tadi kita di engkol berkedip, test pennya itu sudah semuanya sudah aman. Kalau misalkan tetap tidak menyala, ini antara CDI dan koil Pak ya. Karena kita cek tadi di kabel output daripada CDI menuju ke koil tidak ada tegangan, makanya kita curigai kepada CDI nya. Sekarang kita coba pasang CDI yang baru dan lihat di kabel ini Pak, kabel busi.
Oke, kita gelapkan. Nah, oke teman-teman, kelihatan setelah kita coba menggunakan ataupun mengganti CDI-nya, di sini baru terlihat percikan bunga api ketika diengkol. Kita nyalakan, kita pasang businya. Apakah ini sudah bisa menyala? Karena emang rumusnya seperti ini Pak ya, untuk menghasilkan sebuah percikan bunga api di kabel coil. Jadi tonjolan magnet ataupun pick up pulsernya Pak, ketika diengkol harus mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt masuk ke CDI, dan arus tegangan keluaran daripada kiprok menuju ke CDI juga tegangan 12 volt. Kalau misalkan di sini sudah mengeluarkan percikan bunga api, ini sudah dipastikan menyala Pak. Dengan catatan yang lainnya seperti kompresi ataupun BBM semuanya aman. Oke, sudah terpasang.